Kalau semisal kita kan ini Islam ya, Mm-mm. eh, kalau yang Kristen kan anak apa ya, kayak anak Tuhan Yesus apa gimana sih? Anak Maksudnya, Allah. iya anak Allah gitu. Emang Islam nggak boleh kayak makan roti cawan sama anggur itu ya nggak boleh, harus dibaptis dulu apa gimana? Iya betul Kak. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Dan kali ini kita masih mendengarkan diskusi agama yang dibawakan oleh Agatha of Palermo, yang menghadapi penanya dari cewek muslim yang mengalami sesuatu yang tidak pernah dia nikmati atau dia alami. Nah, kebetulan dia sedang bekerja di sebuah keluarga yang majikannya adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus, dan dia pasti beragama Kristen. Nah, selama perempuan ini bekerja di majikannya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan, yaitu kedamaian dan juga sikap dan sopan santun ataupun kebaikan dari majikannya itu sangat dirasakannya. Dan itu sebabnya dia bertanya kepada Agatha, apakah saya bisa menjadi anak Tuhan Yesus dan mengambil kosti untuk menerima perjamuan kudus. Kita dengarkan diskusinya. Apa yang Kak galau-galaukan kira-kira? Di mana sih perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan, beribadah pada hari Minggu? Ada. Bukan perintah Yesus untuk mengaku dia Tuhan dong. Apa? Ada juga sih itu sebenarnya ada. Bukakan Markus Pak Ladu. Oke. Markus, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu perintah Tuhan Yesus tuh. Markus berapa ya? Bentar ya. Aduh. Oh, Pak Ladu, yang ini aja, yang satu lagi aja Pak Ladu. Yang mana? Matius 4. Ayat Dari ayat 1 sampai ayat 11. Ini. Desgapi namanya Ini Kak. Ayat 1. Oh, bukan naik lagi Pak. Pencobaan yang di padang gurun itu. Ada ya? Oh iya, Ini. benar. tetap dengan Musa. Naik ke 7. Ini Kak galau. Dia mengaku Tuhan Allah, lalu menyuruh menyembah dia, itu di ayat 11-nya. Coba lihat Pak Ladu. Dia mengaku Tuhan Allah, lalu dia disuruh 10 ya. Nah ini, hanya menyembah kepadanya, Tuhan Allah. Nih Kak, dia mengaku Allah dan suruh menyembah dia. Nah kalau perintahnya hari Minggu, 1 Korintus 11 Pak Ladu, punten ya. 1 Korintus 11 ayat 26. galau nanti ditanya di mana ajaran sholat di Al-Qur'anmu. Kau mencret jawab. Nggak apa-apa. Nih, naik lagi Pak Ladu, coba 25 coba. 25. Nah ini Kak. Tuh ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh Daud. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi kami disuruh memperingati Yesus itu. Hari kebangkitannya itu kapan itu? Hari Minggu. Kan Yesus bangkit hari Minggu Kak. Tuh. Nih, lalu rasul-rasul itu juga beribadah hari Minggu. Ini tertulis di Kisah Para Rasul. Berapa ya? Pada hari pertama minggu itu. Nah, Kisah Para Rasul 20 ayat 7 Pak Ladu. Nih, hari Minggu ya ibadahnya ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 7.
Nih, tadi kan dia disuruh memecah-mecahkan roti di situ kan, Ekaristi. Nah, di sini, nah, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, nah ini tadi peringatan yang disuruh Yesus tadi. Ada semua Alkitab, Kak. Kalau semisal kita kan ini Islam ya. Mm-mm. Kalau yang Kristen kan anak apa ya, kayak anak Tuhan Yesus apa gimana sih? Anak Maksudnya, Allah. iya anak Allah gitu. Emang Islam nggak boleh kayak makan roti cawan sama anggur itu ya nggak boleh, harus dibaptis dulu apa gimana? Iya betul Kak. Jadi orang yang boleh memakan ini harus orang Kristen. Dan coba bukakan lagi Pak Ladu tadi, punten Pak Ladu. Kisah Para Rasul 11 tadi. Kisah Para Rasul 1 Korintus 11 tadi. Ayat 27-nya coba. Korintus. Coba. Nah. Ini 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan roti dan minum cawan. Jadi setiap orang Kristen itu harus menguji dirinya sendiri sebelum makan dan tubuh Yesus itu, Kak. Jadi nggak boleh orang Islam itu melakukan perjamuan ini, Ekaristi ini. Jadi hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru apakah Anda layak atau tidak, ya itu harus diuji, baru dia boleh makan roti dan minum cawan Tuhan. Gitu. Oh ini si Desi yang sering ke gereja tapi belum dibaptis ya. Nah ayat 29-nya Pak Ladu, naik lagi. Nah karena itu barang siapa, nih mana sih 29? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Jadi kalau dia tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, ya dia tidak bisa makan Ekaristi itu. Itu Kak. Ada lagi Kak? Apa ya? Emang dalam Alkitab itu ada pengakuannya ya bahwa apa sih? Yes, ada beragama Kristen gitu. Ada. Di mana itu Yes. Pak Ladu? Ada tunggu. Kisah Yesus Para Rasul. Gimana? Perkataan Yesus kan? Iya, Yesus mengaku dalam Alkitabnya, ada nggak sih kalau dia itu beragama Kristen? Loh, Yesus bukan beragama Kristen. Kristen itu adalah orang-orang yang ikut Yesus. Jadi yang ikut Kristus itu yang disebut Kristen. Masa Tuhan ngikut Tuhan? Nggak ada. Yang disebut Kristen itu Kisah Para Rasul berapa tuh? Yang di Antioquia itu Pak? Ini Yesus berkata ini. Nah, yang disebut Kristen itu ini Kak. Beri kau minum secangkir air. Bukan ini. Yang pertama kan kali di Antioquia. Coba. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 tuh. Jadi biar kakak tahu ya, yang disebut Kristen itu siapa? Bukan Yesus, tapi murid-muridnya. Nih. Nah, ini Kak. Ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat, ini gereja ya. 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jadi Kristen itu untuk murid-muridnya Yesus. Iya, bukan Yesusnya. Bukan Yesusnya. Bahwa yang kalau percaya adanya. Karena gini Kak, nggak mungkin Allah itu punya agama, ya kan? Iya. Nah, Yesus itu kan adalah Allah dan manusia. Keilahiannya tidak mungkin punya agama. Kemanusiaannya pun tidak beragama. Itu Kak. Kira-kira Kak, Allah agama apa Kak? Ada dalilnya Allah beragama. Oh ya? Ada. Loh. Coba Pak Ladu. Udah saya carikan dulu. Kok baru tahu aku. Faslab naik dulu dong, aku mau ke toilet. Ada sama Pak Ladu biar berdua kalian di sini di atas. Saya pasrah sih, Pasrah. Naik ke Faslab berdua. Jadi nanti ini Mau pergi ke ini lagi, apa namanya? Laundry. Jauh nih. Rusia ke Rusia. laundrynya di Rusia.
Oleh itu beragama dia. Allah kan beragama Islam. Oh ya? Serius, Kak? Gak tahu sih. Berarti sama dong sama kakak beragama Iya. Islam. Berarti bisa-bisa dia kalian sholat berjamaah nanti. Astaga. Ya berarti Yesus kan Kak, berarti kan Yesus juga kan apa sih, Tuhan yang menjadi manusia, berarti dia juga disunat dong. Iya, disunat. Kenapa? Oh. Berarti dia Islam gitu karena disunat. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad disunat nggak, Kak? Ya Muhammad disunat kan, dia emang Islam. Mana Nggak ada dalilnya? dalilnya. Berarti nggak Islam dong kalau nggak disunat, kan gitu. Nah, itu. Tapi ini saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Yesus dalam kemanusiaannya dia disunat? Karena ibunya Maria, secara tradisi Yahudi dia harus melakukan hukum di dalam orang Yahudi gitu. Makanya Bunda Maria ini membawanya untuk disunatkan. Itu Kak. Jadi itu atas kehendak Bunda Maria yang menyunatkan Tuhan Yesus, bukan dia disunat karena dia Islam, bukan. Itu. Karena di dalam kemanusiaannya dia dikatakan takluk terhadap Taurat. Coba bukakan Pak Ladu, Galatia 4 ayat 4. Nah ini. Apa ini? Pinter. Ya, jadi kenapa Yesus itu disunat? Ini karena ketaatannya ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Bunda Maria ini takluk terhadap Taurat. Makanya setiap anak laki-laki berusia 8 hari harus disunatkan di bait Allah. Itu. Jadi dia disunat itu karena ini. Dia takluk terhadap Taurat. Ibunya juga demikian, Bunda Maria. Tapi host, si Galo kayaknya ini disunat ini host. Astaga. Iya. Ya emang disunat lah. Loh, memangnya kakak punya itu? Titit. Aduh maaf. Gimana? Karena yang disunat itu coba Pak Ladu, bukakan Ya. dulu Kejadian 17. Loh, menurut Taurat Musa, Kak, menurut Taurat Musa, yang disunat itu anak laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tidak. Ini kalau ngikutin Taurat Musa ya, hukum Taurat. Tapi perempuan tuh disunat sih. Wah, itu nanti kita cari tahu ya Kak ya. Yang Orang Pandeglang semuanya disunat tahu. tahu. Nah, itu adalah tradisi dari Mesir, pagan Mesir itu, tradisi sunat perempuan. Nah, coba ayat 9-nya. Macam si galau disunat ngelunjak amat sih. Ini apa ini? Kejadian 17 bukan? Iya. Nah, ini. Nah, ini 10. Anu, Nah, dengar Kak ayat 10-nya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dengan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu itu, dan itulah mana tadi? Ini nih. Pindah-pindah. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 tahun harus disunat, yakni setiap laki-laki, nggak ada perempuan. Sarah nggak disunat, Ketura nggak disunat, Hagar nggak disunat. Nah ini, jadi perintah sunat itu hanya untuk laki-laki. Berarti host, perempuannya orang Islam itu punya kulit katan kayaknya. Loh, nggak tahu aku ya. Tapi kalau kita bisa googling ya Kak ya, ini ada di John of Damascus juga bukunya. Tradisi sunat itu dilakukan pagan Mesir untuk perempuan. Coba deh googling deh. Ada itu Kak. Jadi pertama sekali yang menyunatkan perempuan tuh yaitu tradisi dari pagan Mesir. Mesir itu kan penyembah ini kan Amon-Ra, penyembah dewa matahari. Jadi kalau dari Taurat nggak pernah menyunatkan perempuan. Itu yang disunat itu laki-laki umur 8 hari, bukan dalam kandungan.
Gimana cara menyunat dalam kandungan? Nah itu Kak. Anu kan. Jangan salah tolong ya, kacang disunat, kacang Yang disunat. disunat dia memeknya lah, apanya titiknya ngaco banget ini. Jangan Kak, jangan Kak. Ngeri Kak, ngeri. Yang disunat itu kulit hatan. Iya. Heeh. Menurut Taurat Musa itu kulit khatan yang disunat, bukan kulit Melunjak ya kebetaannya. kacang. Bukan kulit kacang. Kulit kacang itu dibuang. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Itu. Mau nanya nih, kalau Argata kan dulunya kan dari Islam ya, udah terlanjur disunat. Enggak, saya enggak disunat. Enggak tahu pun aku, enggak nanya lah. Enggak inget. Jangan membuka luka lama ya. Jangan membuka luka lama. Itu. Aku suka aneh nih, bos aku suka ngomong katanya, kalau kamu ikut Yesus, kamu dijamin masuk surga. Mana sih dalilnya asal percaya kepada Yesus sebagai Ada Tuhan? dong, Filipi 3 ayat 20-21 Pak Ladu, gasken. Duh, kok bisa jawab sih? Loh, bisa dong, banyak jawabannya. Ini baru satu ya. Ini udah pasti surga nih dikasih. Nah, jelas sekali ya. 20 ya. Karena tuh kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini dia juru selamat, Kristus Yesus Kristus itu juru selamat, dan kita dikatakan kewargaan sorga. Coba kalau Maryam 71, kewargaannya orang Islam ini. Ya kan Pak Ladu? Betul. 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 Nah, kalau kewargaan Muslim kira-kira apa Kak? Galau. Gak tahu ya. Ada, jangan bilang nggak tahu nih, kita kasih tahu. Maryam 71. Canggih kali komputernya Pak Ladu inilah. Jadi pengen beliin ya aku tablet ini Pak Ladu. HP. Kok pakai itu? Ya bisa lah. Beli. Masa 10.000? Oke. Oh, Ya, tablet. Nah ini Kak galau. Dan tidak ada seorang di antara kamu yang tidak memberi. Nah ini kewargaan kalian neroko. Nah, itu. Makanya benar kata bosnya Kak galau. Orang Kristen tuh dijamin sorga. Kalau Islam tuh Dijamin neraka. dijamin neraka. Gimana kakak mau? Itulah. Saya pun tak tahu lah. Coba ayat 72-nya ya. Kalau bertakwa, ya kali kalau bertakwa. Kalau kalah kagak. Di tuh. Kemudian kami akan menyelamatkan yang bertakwa. Ayo, siapa yang udah bertakwa? Dan membiarkan orang-orang jolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Akan, ya kan? Nah, ini iya kalau bertakwa. Masalahnya yang bertakwa itu dikatakan apa? Pengikut Isa. Ya kan Pak Ladu, di mana tuh ayatnya? Betul. Sudah saya carikan. Saya carikan ini Pak Meta ini yang biasa. Al-Maidah. Nah, aku soalnya sering dengar itu. Malah dikatakan di dalam Quran yang bertakwa itu adalah pengikut. Kalau di sini yang bertakwa itu yang ini, yang apa? Membaca Taurat dan Injil. Nah, coba baca. Petunjuk orang bertakwa itu ada di Taurat dan Injil. Kita baca Taurat dan Injil ya Pak Ladu? Baca dong. Iya dong. Islam tidak baca, makanya bingung. Nah, Ini. coba. Saya bacakan ya. Pakai dialek Quraisy Bang. Udah lama nggak denger.
Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maria membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu Kak Galau, yang membaca Taurat dan Injil itu orang bertakwa. Takwa. Berarti yang diselamatkan orang karesteng. Gimana itu Kak Galau? Tambah galau nggak nih? Iya. Seperti itu Kak Galau. Ya, karena Al-Quran tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk untuk orang yang bertakwa. Cuma di Taurat dan Injil. Karena di Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Biru tuh. Itulah. Gimana? Jadi tertarik mau login. Login dong. Nah itu. Tapi bos kakak itu baik nggak sama kakak? Baik banget. Baik banget. Itu. Kenapa bos kakak bisa baik? Ya karena dia memang menerima ajaran Taurat dan Injil. Yang baik. Ngikut Kristus. Kalau dia ngikut Al-Quran, parah. Bisa-bisa ibu disolimi. Coba Ada ayatnya, ada ayatnya. An-Anfal 12. Ini dulu, Mukminun Oh, bagus. Mukminun, silakan. Mukminun bagus Dia ini. nggak pernah marah gitu. Maksudnya kayak lembut banget ngomongnya. Kalau bosmu itu pelajari beriman kepada Al-Quran, ini yang terjadi. Kita baca ya. Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi pembantu boleh pokoknya kemaluan dilepas saja terhadap pembantu, tidak perlu dipelihara. Tuh, makanya para TKW itu dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena rata-rata yang jadi TKW pulang dari Arab itu pada bunting karena pakai ayat ini. Ya enggak? Iya tak? Maha benar. Ya, memang seperti itulah seharusnya buah-buah roh, yaitu akan ditampilkan lewat sikap dan perbuatan kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan bahwa di dalam setiap hidup anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, ada pengampunan dan ada belas kasihan, ada kemurahan, ada pengertian, sehingga siapa saja pun yang akan bersinggungan dengan kita akan merasakan kasih Kristus yang mengalir. Dan inilah sebagai kesaksian hidup dari setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sehingga orang-orang fasik di luar sana akan melihat terang di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya yang menyaksikan video ini? Dan seharusnya kita juga harus mengeluarkan aliran-aliran kehidupan seperti apa yang diceritakan oleh perempuan Muslim ini, sehingga dia akhirnya rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Baik, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.